Assalamualaikum anak-anak kelas 6. Semoga kalian sehat dan selalu diberi kemudahan Allah Jalla wa'ala dalam menuntut ilmu. Hari ini kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi perubahan lingkungan. Anak-anak, tahukah kalian ekosistem lingkungan terdapat penyebab dan dampaknya? Kita akan membahas satu persatu. Berikut pembahasannya. Yang pertama, lingkungan dapat berubah. Perubahan lingkungan ini akan menyebabkan bencana alam. Yang pertama, lingkungan dapat berubah. Perubahan lingkungan ini akan menyebabkan bencana alam seperti gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, badai, kebakaran, tsunami, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kedua, dampaknya adalah perubahan lingkungan dapat berdampak. Nah, anak-anak, dalam hal ini adalah dampak buruk dari perubahan lingkungan, yang mana bisa menimbulkan bencana alam yang akan mempengaruhi pada yang pertama, perusakan dan perubahan habitatnya. Nah, pada perusakan dan perubahan habitatnya ini misalnya saja banjir dapat mengubah komposisi tanah sehingga berdampak pada kemampuan suatu organisme untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Dampak selanjutnya, perubahan komposisi spesies. Misalnya saja perubahan dominasi organisme dengan beberapa spesies lebih tahan terhadap perubahan setelah adanya gangguan. Yang ketiga, kematian dan pengungsian. Misalnya saja angin topan yang kencang dapat membunuh organisme secara langsung atau menggusurnya dari habitat alaminya yang paling cocok bagi mereka. Dan yang terakhir, interaksi yang terganggu. Dampak ini misalnya saja kekeringan dapat mengakibatkan hilangnya keanekaragaman tanaman, berdampak buruk pada penyerbukan dan mengganggu rantai makanan. Anak-anak, untuk meningkatkan pengetahuan kalian, Bapak akan sajikan sebuah video terkait materi hari ini. Mari kita simak video berikut. Halo teman-teman, apakah lingkungan sekitar kalian hari ini sama dengan lingkungan kalian di waktu kecil? Atau teman-teman pernah mendengar cerita orang tua mengenai kondisi lingkungan dahulu? Apakah teman-teman merasakan adanya perubahan lingkungan? Nah, tahu nggak sih fenomena yang kayak gini termasuk dari dampak negatif perubahan lingkungan loh? Kira-kira apa sih perubahan lingkungan itu? Perubahan lingkungan adalah terganggunya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Contoh perubahan lingkungan alam seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hingga pencemaran suara. Sekarang, kalau teman-teman lihat fenomena ini, apa yang langsung muncul di benak teman-teman? Kira-kira teman-teman tahu tidak apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Adanya curah hujan tinggi, kondisi air sungai meluap, perubahan iklim, kondisi topografi, pemanasan global, hingga perilaku nakal manusia seperti membuang sampah di sungai, melakukan penggundulan hutan, menjadikan daerah resapan air menjadi bangunan, merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya banjir loh. Dampak dari adanya fenomena banjir yaitu adanya kerugian ekonomi, kesulitan air bersih, adanya masalah kesehatan, menghambat aktivitas masyarakat, hingga menimbulkan korban jiwa. Supaya kita tidak merasakan dampak tersebut, kita bisa mencegah agar banjir itu tidak terjadi loh. Caranya dengan membuang sampah pada tempatnya, melakukan program reboisasi, rajin membersihkan saluran air, tidak mendirikan bangunan di pinggiran sungai, dan membuat sumur resapan. Wah, teman-teman, ayo kita cari tahu kira-kira kenapa tanah itu bisa longsor ya? Adanya curah hujan yang tinggi, terjadinya gempa bumi, tekstur tanah yang tidak padat, terjadinya erosi, penggundulan hutan, adanya beban yang terlalu berat pada tanah, batuan yang lapuk, aktivitas pertambangan, menjadi faktor-faktor baik alam ataupun manusia penyebab terjadinya tanah longsor. Tentunya, tanah longsor membawa banyak dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Yang pertama, rusaknya infrastruktur, hilangnya tempat tinggal, sumber air tercemar, rusaknya lahan pertanian, sampai adanya korban jiwa yang merupakan dampak dari adanya fenomena tanah longsor.
Lalu, apa ya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya tanah longsor? Kita bisa melakukan pencegahan dengan cara menanam dan memelihara pohon, membuat terasering, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, melestarikan vegetasi, dan membatasi jumlah bangunan pada lahan rawan longsor. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa itu pengertian perubahan lingkungan dan beberapa contoh dari perubahan lingkungan itu sendiri? Oh iya, sebagai generasi milenial, kita mempunyai peran yang besar untuk menjaga alam kita tetap asri dan nyaman untuk ditinggali. Jadilah generasi milenial yang bijak ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi. Halo teman-teman. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, tentunya silahkan kalian membuat mind map dari peristiwa tersebut sebagai penguatan ya. Besok tugasnya jangan lupa dibawa. Nah, anak-anak, demikian materi hari ini. Bapak akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.